Anak-anakku sekalian, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua adalah apa yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Muhammadun basarun la kal basar. Muhammad adalah manusia, cuman tidak seperti manusia. Wa huwa kal yaqut bainal hajari. Dan beliau adalah seperti halnya mutiara di tengah-tengah bebatuan. Ibaratnya adalah Kanjeng Nabi itu adalah mutiaranya, kita adalah batunya. Jadi beda jauh antara baginda Rasul dengan kita. Baginda Rasul adalah mutiara yang sangat berharga, kemudian kita sebagai manusianya adalah batu biasa. Karena kita adalah batu biasa, maka batu tidaklah ada artinya. Batu tidak ada nilainya. Batu tidak ada manfaatnya. Kalau dibandingkan dengan mutiara satu biji dengan tumpukan batu beberapa bagaimana caranya agar supaya batu yang banyak itu berharga dan mulia? Maka batu itu harus satu berkumpul, yang kedua adalah batu ditempatkan pada posisi-posisinya. Kalau mutiara terletak di mana saja, pasti mutiara itu adalah berharga dan mulia. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita, anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia biasa, agar supaya menjadi mulia seperti mulianya mutiara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai manusia pertama harus rukun, harus guyup, harus bersatu. Kalau misalkan batu dikumpulkan, kemudian ditata dengan baik, jadi pondasi masjid, jadi pondasi musola, jadi pondasi rumah, kira-kira itu batu mulia apa mulia? Seperti mulianya masjid, batu ditata untuk pondasi masjid, batu akan bisa menjadi mulia, bahkan mulianya akan menyaingi dari mulianya mutiara. Dan itu nanti akan bersamaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi di situ, bagi mereka-mereka yang menghormati masjid, bagi mereka-mereka yang terpanggil dengan kegiatan-kegiatan masjid, maka manusia itu, generasi muda itu, anak-anak muda itu akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala." Di mana ada anak muda rajin melaksanakan ibadah, itu yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak mana anak yang megang HP mari maghrib dan anak yang pegang Al-Quran setelah maghrib? Keberadaan dunia sekarang sudah alih posisi.
Makanya itu didambakan oleh baginda Rasul bagi anak muda yang senantiasa hatinya adalah berkedip di dalam kegiatan-kegiatan masjid, maka itu adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hanya diutusnya baginda Rasul agar supaya memberi sauri tauladan, memberi contoh kepada kita semuanya. Yang kedua, anak-anak sekalian, apa yang perlu dicontoh dari baginda Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini. Di dalam Sahih Bukhari dipun dawuhna, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus berada di permukaan bumi ini tidak ada lain, tujuannya adalah agar supaya menyempurnakan, memberi bimbingan, pengarahan tentang budi pekerti yang baik, tentang tata krama, tentang akhlakul karimah. Kenapa ini dicontohkan pertama kali oleh baginda Rasul dan ditanamkan pertama kali oleh Rasul? Karena ini adalah merupakan fondasi awal agar supaya generasi muda itu betul-betul menjadi generasi yang berharga, yang bernilai tinggi. Soalnya apa? Kayak apa? Arek ganteng, pinter, tapi gak duwe kayak apa? Arek ayu, kuning, dhuwur, tapi ora duwe lah. Apa mana arek elek endek ireng meneh gak duwe Allah, tidak akan berharga dan tidak akan punya nilai yang lebih baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane para ulama itu adalah mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Tata krama budi pekerti itu adalah di atasnya ilmu pengetahuan. Keberhasilan kalian sekolah, keberhasilan sampai dunia pendidikan sampai tinggi, setinggi-tingginya, tapi kalau moralnya bejat, moralnya nggak punya, maka itu adalah termasuk pendidikan yang gagal. Benes, kalau jenengan bodoh gak apa-apa, tapi lek duwe akhlak mulia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang kita ini adalah krisis akhlakul karim. Akhlakul karim. Kadang-kadang mau sepeda motor biar mas kenal itu gurune lo gak disapa malah diwaya nomor motor biar masya Allah. Kalau ada nomor sepeda motor diwaya gurune lo gak disapa. Apa itu mengatakan dalam hati, ya Allah, itu lo sih duwe sepeda motor. Kira-kira wis numpak mobil, kira-kira gurunya paling ditabrak lagi. Kalau kepeduk siapa saja gurune le, gurune nduk, sapa nduk, paham? Jangan pura-pura nggak tahu, pakai kacamata hitam, boyanter, gurune dianggap cuek kayak, masya Allah, alhamdulillah. Dalam hati saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan selamat, gak ono halangan Allah. Tetap apa itu mendoakan kepada kalian semuanya dengan kata-kata yang baik. Mulane kula lan panjenengan sedaya anak-anak sekalian, khususnya di dalam peringatan
Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kita tanamkan adalah tidak ada lain, khususnya generasi muda adalah liutamima makarimal akhlak. Karena apa? Ini adalah merupakan salah satu yang paling penting buat kita semuanya untuk menyongsong masa depan yang lebih mulia, yang lebih berharga, yang lebih bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan para manusia. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang perlu dicontoh. Yang kedua, anak-anakku sekalian, baginda Rasul ini adalah juga anak dulu, juga tolabul ilmi. Baginda Rasul itu golek ilmu juga. Makanya di dalam ayat dikatakan, difirmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Jadi Rasul itu adalah merupakan contoh yang multi kompleks. Kenapa? Karena di dalam baginda Rasul itu ada semuanya. Bagaimana perjuangannya baginda Rasul, bagaimana pada saat Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul atau setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana. Ini yang harus kita tiru, yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian apa? Nanti anak-anakku sekalian bisa sedikit banyak dari apa yang kita lakukan itu adalah bisa berdampak positif kepada perilaku kita, keseharian kita, sehingga minimal kita akan bisa merubah sikap karakter di dalam kehidupan sehari-hari. Kanjeng Nabi niku duweni sifat papat. Nomor siji sifatnya Kanjeng Nabi napa? Sidik, amanah, tabligh, supaya kita merupakan realisasi cinta kepada baginda Rasul. Di antaranya adalah harus memperbanyak membaca sholawat seperti halnya yang telah dibaca oleh teman-temanmu tadi. Kenapa? Karena sholawat itu adalah manfaatnya sangat besar sekali. Itu adalah malaikat Jibril, saya yang akan mengawal ketika berada di Shiratal Mustaqim. Aku yang akan menyelamatkan karena malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikael tadi, aku yang akan siap untuk memberikan minuman. Pada saat itu nggak ada minuman kecuali minuman yang dibawa oleh malaikat Mikael. Kemudian malaikat yang satunya lagi adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ngendikano kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sapa wong sing gelem maca selawat ning sampeyan akeh ping 10. Ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lah. Aku bakal sujud ning Gusti Allah, ora bakal ngangkat sirahku sadurunge Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada wong sing gelem maca sholawat akeh ping 10 marang Kanjeng. Masya Allah. Jadi wonge sapa wonge sing gelem maca sholawat akeh ping 10 disujudi karo malaikat Isra. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil, sapa wonge sing gelem maca selawat menyang sampeyan Muhammad akeh ping 10, ana aqitu ruhahu, aku yang bakal mengambil rohnya seperti
utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu kemudahan ketika seseorang membaca sholawat. Gak usah akeh-akeh 10 kali, maka akan didoakan oleh 4 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat Israel, dan malaikat Mikail. Dan keempat malaikat ini adalah siap untuk mengawal kalian akan segera dimasukkan ke tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak enak menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Mulane lek kon maca selawat iku sing tenanan, sing khusyuk, sing konsentrasi agar supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.